Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Febriana sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan membuka presentasi pada hari ini terkait artikel ilmiah yang telah kami susun dengan judul Prospek Petani dalam Mengembangkan Bisnis Tanaman Hias di Masa Pandemi dan Era 4.0. Anggota dari kelompok kami ada 4 orang, yaitu Ana Vila Fajar, kemudian ada Imelda Bini Rosalina, kemudian ada saya Chandra Febriana, dan yang terakhir ada Della Septa. Pada artikel ilmiah yang telah kami susun berisikan 4 garis besar, yaitu ada pendahuluan berisi latar belakang, kemudian ada metode, kemudian ada isi atau pembahasan terkait prospek dan juga strategi petani tanaman hias, dan yang terakhir yaitu ada penutup berupa kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang di mana kami menulis artikel ilmiah tersebut. Nah, karena pandemi COVID-19, banyak pegawai atau usahawan yang mengalami gulung tikar dan juga ter-PHK. Nah, akibat dari kejadian tersebut, itu semua kegiatan dilakukan di rumah. Nah, karena seseorang itu mengalami bosan, jenuh di rumah, akhirnya melakukan suatu kegiatan yang produktif. Yang mana selain juga untuk berolahraga, juga sebagai edukasi dan juga dapat menghasilkan keuntungan, yaitu salah satunya dengan bertani tanaman hias. Bertani tanaman hias awal mulanya hanya menjadi hobi, tapi tanpa disadari itu juga dapat menambah penghasilan. Omset dari perdagangan tanaman hias itu sejak pandemi COVID-19 mulai meningkat dari kondisi normalnya. Nah, tanaman hias yang dulunya itu jarang dilirik, sekarang ini sudah banyak orang yang minat dan dijual dengan harga yang tinggi atau mahal. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penulisan artikel yang kami buat ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif dengan objek berupa bisnis tanaman hias. Metode deskriptif yang digunakan ini bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang sedang terjadi di suatu tempat. Pendekatan deskriptif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan suatu hal yang dikaji dengan cara mendeskripsikannya secara detail berdasarkan fakta yang ada. Ari Kunto tahun 2014 menyatakan bahwa metode deskriptif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang fenomena yang terjadi secara teliti. Misalnya kondisi suatu keadaan atau kejadian yang disertai dengan informasi tentang faktor penyebab sehingga muncul kejadian yang dideskripsikan secara rinci, urut, dan jujur. Pada artikel ini, data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, studi literatur, dan jurnal literatur yang sesuai dengan topik dalam artikel ini. Kemudian, data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian metode deskriptif yang kami lakukan ini, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai isi atau pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prospek. Dalam usaha budidaya tanaman hias terdapat beberapa prospek. Yang pertama adalah peluang. Dalam upaya menekan penyebaran pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh Indonesia sejak tahun 2020, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan sosial di luar rumah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus. Dengan adanya pembatasan tersebut, akhirnya melahirkan hobi baru di kalangan masyarakat, yakni melakukan kegiatan tanam tanaman hias. Banyaknya masyarakat yang melihat tanaman hias sebagai hobi baru sebenarnya itu membuka peluang bisnis rumahan yang menjanjikan di masa pandemi. Kemudian prospek yang kedua adalah jangka waktu. Prospek bisnis dari tanaman hias ini sendiri bisa dikatakan sangat cerah dan menggiurkan. Petani bisa untung melalui usaha tanaman hias ini. Prospek ke depan bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tanaman hias itu sangat baik. Prospek yang ketiga adalah keuntungan. Sebagian besar petani memiliki metode untuk menentukan keuntungan dari usaha tanaman hias. Kemudian hal ini menunjukkan
bahwa masuk ke dalam bisnis tanaman hias akan mudah, sebab sebagian besar pelaku bisnis dari tanaman hias ini sudah memiliki cara untuk menentukan besaran keuntungan, dan kebanyakan orang tertarik dengan bisnis tanaman hias yang berarti akan banyak pesaing di bisnis tanaman hias karena semakin banyak orang yang tertarik dengan bisnis ini. Bisnis tanaman hias ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan tentunya juga menggiurkan. Baik, saya Imelda Pinusaina akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai strategi bisnis petani tanaman hias. Petani tanaman hias harus memiliki strategi yang cukup dan cocok untuk mengembangkan bisnisnya, terutama di masa pandemi COVID-19 dan juga di era 4.0. Strategi amat perlu dibutuhkan dengan tujuan mampu mencapai keuntungan. Lalu, strateginya apa saja? Yang pertama adalah meninjau pasar. Pasar merupakan salah satu tempat untuk mempromosikan dan menjual tanaman hias. Dalam berbisnis pasti dilakukan di pasar baik secara online maupun offline. Peninjauan pasar ini dilakukan dengan melihat kondisi pasar terkait peluang yang ada. Kondisi yang dimaksud yaitu berupa permintaan dan penawaran yang ada di pasaran. Kemudian, strategi yang kedua adalah paham akan konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran yang dimaksud ini adalah terkait proses penjualan dan juga tawar-menawar. Nah, proses penjualan tanaman hias tidak sembarangan karena perlu kehati-hatian supaya tanaman tidak mengalami kecacatan dalam proses penjualan, sehingga tanaman hias yang masih terlihat cantik akan mampu menarik minat konsumen. Konsep pemasaran ini harus dipahami sebelum melakukan bisnis tanaman hias, terutama di masa pandemi ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan atau daya beli konsumen terhadap tanaman hias yang akan dijual. Kemudian, strategi yang terakhir adalah mengenai edukasi pertanian. Nah, edukasi pertanian ini diharapkan petani mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman hias. Dengan mengikuti edukasi pertanian ini bisa diikuti dengan seminar, kelompok tani, organisasi, ataupun hanya dengan melihat video-video yang ada di sosial media. Nah, dengan demikian, edukasi pertanian ini memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan tanaman hias yang memiliki kualitas yang baik dan mampu menarik konsumen. Terlebih lagi jika mampu menemukan tanaman hias yang berbeda dari yang lainnya. Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa usaha tanaman hias itu merupakan suatu usaha yang tetap eksis, bahkan semakin berkembang di masa pandemi seperti ini. Nah, dalam menjalankan bisnis tanaman hias, itu petani juga memerlukan sebuah strategi dan juga harus mempertimbangkan prospeknya, di mana beberapa prospek dalam usaha bisnis tanaman hias itu dengan melihat peluangnya, kemudian jangka waktu dan juga keuntungannya. Sedangkan strategi yang dilakukan yaitu melakukan peninjauan pasar, pemahaman akan konsep pemasaran, dan juga mengikuti edukasi pertanian yang mana digunakan untuk mengembangkan bisnis dari tanaman hias tersebut. Itu tadi presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.